Dipersembahkan oleh Mas Adi, kita masih berbicara soal keberpihakan, kemudian dugaan ketidaknetralan. Apakah betul itu tergantung siapa yang melihatnya? Ya, bagi saya ketika Gibran direstui oleh Jokowi maju sebagai wakilnya Prabowo Subianto, mestinya orang tak lagi bicara Pak Jokowi itu netral. Personally pastinya Pak Jokowi sudah memutuskan pilihan politiknya kemana. Kan nggak mungkin seorang ayah tidak mendukung anaknya. Itu sudah hukum alam. Yang dipertanyakan oleh publik itu adalah haram hukumnya melibatkan hal-hal yang selama ini memang dilarang oleh undang-undang. Ya, melibatkan ASN, anggota kepolisian, anggota TNI, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan itu yang sebenarnya soal bagaimana komitmen berdemokrasi. Apakah Pak Presiden melakukan itu? Ya tentu kita cek nanti di tanggal 14 Februari. Kan ini yang sebenarnya sedang diuji betul. Bagaimana Pak Jokowi seorang presiden dan seorang kenegarawanan sedang dipertaruhkan di akhir masa jabatan politiknya. Saya kalau tidak salah juga ngomong di tempat ini. Berbicara tentang pilihan politik Pak Jokowi ketika Gibran sudah maju, itu sudah nggak relevan. Yang relevan itu bertanya tentang apakah Pak Jokowi itu tetap PDIP atau tidak. Ah, itu kan yang sebenarnya menjadi pertanyaan orang. Tapi tadi saya bertanya begitu, Bang Eriko sepertinya belum menjawab. Kan kemarin tidak hadir dalam acara ulang tahunnya. Iya. Kalau bahasa saya kan sederhana. Udah talak 3, apalagi sih yang mau diomongin. Pak Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi kan sudah talak 3, ya nggak Bang? Jadi nggak perlu lagi diribut-ributin PDI ke Gibran, ke Prabowo. Ini udah wassalam kok dengan PDIP-nya. Jadi perbedaan pilihan politik dalam keluarga itu kayaknya nggak mungkin ya? Oh, nggak mungkin lah, gimana? Apalagi kandidatnya anggota keluarga. Oke, baik. Bang Rey, Bang Rey, tadi saya bertanya kepada Bang Riko ya, apakah Presiden Joko Widodo yang sudah jelas sebetulnya, kita tahu masih kader PDI Perjuangan, tapi kita sudah jelas bagaimana melihat arah politik yang akan mendukung siapa nantinya di Pilpres 2024. Apakah kita masih bisa percaya bahwa Presiden tidak akan mengintervensi, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu 2024? Tergantung elektabilitas Prabowo Gibran dan target satu putaran. Kalau satu putaran nggak tercapai sampai pertengahan Januari ini, tanggal 20 lah kira-kira, saya kira dugaan saya Pak Jokowi akan secara terbuka mau terlibat dalam proses pemenangan Prabowo Gibran gitu. Secara terbuka? Secara terbuka. Yang sekarang belum terbuka? Ya tentu tidak terbuka kan. Kita hanya melihat gejalanya, tapi kita nggak bisa mengatakan beliau terbuka. Oke. Ya. Terbuka. Nah jadi kalau targetnya satu putaran, sementara elektabilitas tertahan. Pak Jokowi satu-satunya yang bisa diandalkan, istilah saya itu kalau elektabilitas macet, yang mungkin mengurai itu sekarang adalah Pak Jokowi. Oke, kita lihat elektabilitas terakhir ya, mumpung Bang Rey ini menyebutkan elektabilitas. Kita punya survei terbaru dari Indonesia Political Opinion atau IPO ya. Ini melakukan surveinya di periode 1 sampai 7 Januari 2024 dan menurut IPO ini elektabilitas tadi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di angka 34,5%, kemudian Prabowo Subianto di angka 42,3% dan Ganjar Mahfud di angka 21,5%. Ya, yang tidak tahu atau tidak menjawab tadi masih ada sekitar, nanti diputarkan kembali, tapi ini sudah jelas ya untuk ketiga pasangan calon. Saya ingin tanya dulu dari yang angkanya 21,5%, Bang Eriko. Jadi 1 bulan jelang pemilu survei Ganjar, setidaknya di IPO ini semakin menurun. Di beberapa survei lain Ganjar memang berada di urutan kedua. Bagaimana mengerek elektabilitas Ganjar Mahfud? Apakah akan menggunakan 2 debat terakhir? Mbak Silvi ingat nggak kita sama-sama di sini? Saya rasa sama Bung Iqbal juga. Saya sudah menduga nanti awal Januari, paling lambat di minggu kedua Januari, ini survei akan udah mendekati 50%. Nanti lihat. Surveinya nanti, siapa? Surveinya apa? Yang mendekati 50%? Prabowo Gibran. Oke, kenapa? Nanti lihat. Nah, ini dengar dulu. Dengar dulu nanti. Bang nanti Habib langsung senang dibilang kayak gitu. Di Februari awal doanya. sudah lebih dari 50%. Why? Sebenarnya kalau kita berpikir jernih, berarti ada sesuatu keinginan Bang Rey. Ini kalau jernih ini, pengamat ini, bahwa ini mau mengkondisikan. Padahal ini dari survei yang benar-benar dibiayai oleh dirinya sendiri ya. Itu saja masih diintervensi. Boleh nanti ditanyakan. Itu survei Kompas itu sudah menyatakan bahwa 56% yang baru menentukan, 44% belum. Itulah yang sangat menentukan. Itu juga lah yang disebut Mas Ganjar kemarin silent majority. Yang nanti akan menentukan H-1. Kalau ini 42 dengan cuma jelas 1 bulan, saya nggak yakin ini 50%. Nah, makanya
Ini satu lagi. Kami juga sudah melihat dan juga mensurvei dan juga dari analisa big data dan FGD sudah mentok. Jadi Jadi sementara 21%. yang mentok Enggak, ya, Bang? ini yang Udah tempat mentok, Ajar. 21%. Bung Habibur Rahman ini sudah Oh. mentok. Jadi dia harus ambil suara kami. Boleh kita beradu argumentasi, boleh kita beradu data. Itu yang terjadi. Dalam rangka Makanya- itulah Bung Eriko saya makanya mengatakan mau tadi. dikondisikan satu putaran. Itu yang terjadi. Kalau Tetapi- target satu putaran itu Ya. yang saya sebut, ini kelihatannya akan sulit, kecuali dengan satu cara. Ya. Pak Jokowi berterus terang ia mendukung Pak Prabowo. Maksudnya itu gini, mungkin sorry. terurai. Nah, Ber- ini kan sorry. itu yang ini saya kan sebut Bang, dulu. Di atas Bang batas Ray, dua kan minggu, artinya kalau ini kami terus dulu ini ya, macet, Mbak Melakukan Zizi ya. pelanggaran Itu atau Nah. berterus terang dalam konteks legal. Mbak Zizi. Apanya? Ya Berterus legal. terang legal, oke. Saya setuju dengan Anda tadi. Oke, Presiden balik lagi itu ke Bang boleh Riko dulu, Bang menyatakan Riko. dirinya Boleh. mendukung, nggak ada Kalau masalah. ini kan Yang nggak dulu. boleh itu mempergunakan Ya. fasilitas negara. Tapi yang Itu pertama nggak tadi boleh. yang Kita Iya. sudah setuju ya. tuh, Bang Ini Riko. kan inilah yang namanya kita menduga, bukan karena Eriko Sotar duga ya, tapi memang ini menduga ini yang disampaikan Bang Ray. Jangan duga deh, persepsi aja. Kan itu kata Bang Ray, persepsi saya menduga. Kalau ini terjadi, ini hal yang sangat positif. Apa yang terjadi? Lah, ini Yang satu positif? hal yang baru. Oke. Yang mana? Yang mana? Yang Bang Ray sampaikan tadi, kalau mana? betul nanti tanggal 20 ini, Senjata Pak pamungkas lah Jokowi menyatakan Declare sikapnya. secara resmi. Secara sah. Ini secara sangat sah. positif. Kita berdoa untuk itu. Supaya apa? Begini, Indonesia ini sudah diingatkan Oke, oleh Ibu baik. Mega, jangan abu-abu. Ini kan mulai muncul. Kelihatan kok, nih Orba coba dimunculkan lagi ininya Pak Harto. Ini kan sudah terlihat jelas nyata. Nah, Oke, apa yang kita mau lihat di sini? Oke. Mari melalui Metro TV ini, ayolah, kita ini kan berkontestasi. Oke, baik. Artinya kita mau berpolitik, berdemokrasi dengan riang dan gembira, jangan baperan. Nah, ini judulnya tadi Iya. sudah dimunculkan. Mungkin kalau angkanya sudah 30-an%, yang Bang Iqbal ini tidak akan baperan. Bukannya Pak Jokowi sudah jelas memang. Ya, Nanti kita kembali lagi ke Pak Jokowi ya. Bang Iqbal dulu, Bang Iqbal dulu. Sebenarnya Sudah angka 30% di survei. kampanye campaign propaganda satu putaran menunjukkan nggak percaya diri sebenarnya. Kalau memang dia yakin menang, nggak usah lah dia bilang satu putaran. Karena kami di survei internal kami nggak akan lebih dari 40%, 02. Udah akan terjadi 2 putaran. Dan Mas Anies pernah mengalami itu di Pilkada DKI. Di Desember dia di peringkat ketiga, di Januari dia di Februari di peringkat kedua dan akhirnya bisa memenangkan. Jadi Mbak Sisil, tolong kami diundang lagi nanti awal Februari. Nanti udah lebih 50%, lihat nanti kalau nggak percaya. Enggak, satu Yang putaran itu bilang ada satu rumusnya. putaran, yang bilang satu putaran itu semua, Mbak. Satu putaran Jadi ada gini, rumusnya. Pak. Siapa yang bilang semua itu? Kalau main bola, Pak, ya, satu putaran itu waktu normal, 90 menit. Itu kan pasal ayat dalam pasal itu cadangan. Kalau tidak selesai dalam sekali putaran, maka di putaran kedua ya, kalau di dalam sepak bola itu extra time 15 menit. Semua pengen menang dalam waktu normal. Iya. Coba ada track Iya. recordnya dong, Pak Arsyad Rashid, Iya. ya kan, Pak Anies, ya Oke. kan, Pak Gibran. Semua ingin menang satu putaran Jadi memang. tidak ada Kemarin Ibu Mega masih ngomong itu juga. Iya, Ibu Ya, Mega, ya kan, putaran. tidak Betul. ada, Semua tidak ada membicarakan muatan satu moral putaran. negatif dengan satu Cuma dengan putaran. gitu. data-data ini kita Cuman melihat. masalahnya memang Pak Anies selalu menang, Pak Ganjar selalu Oke, menang, Pak baik. Prabowo belum pernah menang, itu aja. Oke, Dan terakhir. kali ini menang. Oke, Gini, terakhir Mas Adi. saya mau komentar 2 hal. Ya. Menang satu Kali ini putaran menang, itu kan Pak rumusnya Prabowo. 2. 1 50% plus sekian, yang kedua 20 harus mendapat provinsi. iya, minimal separuh jumlah provinsi Iya. mendapatkan 20%. suara 20% minimal. Iya. Kalaupun toh sudah dapat 51% tapi tak mendapatkan minimal 20%, separuh dari provinsi, ya tidak bisa diputuskan sebagai pemenang. Saya berharap ke depan undang-undang ini diubah. Tak ada misalnya ketentuan 50% sekian untuk menang ya. Karena alasannya efisiensi dan terusnya. Itu Udahlah. bukan undang-undang dasar. Undang-undang pemilu dan undang-undang dasar. Jadi udahlah, siapapun yang menang unggul dikit ditetapkan sebagai pemenang. Nah yang kedua, saya ingat Mike Tyson itu kalau main tinju dia jago ronde 1, ronde 2 dan ketiga. Lawannya KO, lewat dari ronde 3 dia yang kalah. Apa arti dari pernyataan Saya Mas nggak Adi? tahu. Atau- Nanti kita sambung episode berikutnya ya. Itu persepsi atau dugaan? Enggak, itu fakta, itu bisa ditonton. Lembaga survei, mau Baik, kalau sekali begitu. putaran, mau 2 kali Sayang putaran sekali Pak waktu kita Prabowo sudah yang menang habis. telak. Iya, tapi Nah, itu semua Bang. itu survei. Ya, tapi Semua. Pilkada Oke, DKI Jakarta Bang Eriko, 2 Bang kali Habib, putaran Bang yang Iqbal, menang. Mas Adi, Mbak Titi dan juga Bang Ray, terima kasih. Nanti Saya kita akan berharap bahas 2 ya. putaran, biar sering diskusi. Kalau 2 putaran nanti kita lanjut lagi diskusinya. Anies lawan Ganjar. Pemirsa, demikianlah kontroversi untuk malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV,
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.